Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Ketemu lagi di hari Senin bareng gua Dry. Ini lagi prepare mau on beat setelah long weekend. Semoga orderannya lancar ya. Tapi ini hari Senin katanya masih banyak yang cuti bersama ya. Jadi nggak tahu nih orderannya lumayan atau masih kayak kemarin ya. Tapi nggak apa-apa, biasanya banyak pekerja swasta yang udah masuk. Mudah-mudahan lancar sampai nanti sore. Oke, langsung aja kita nyalain aplikasinya. Jam 6:12 ya baru nyalain aplikasi. Ini tumben ya nggak Vermuk pagi ini. Biasanya Vermuk ya. Masih kosong ya. Nih, buat yang bilang kalau awalan saldo gede berpengaruh nih. Saldonya kecil ya, cuma 1.300. Jadi saldo awal gede atau kecil nggak ngaruh ya. Orderan penglaris ya, dapatnya cuma 2 kilo, argo 10.400. Ini dipaksa Vermuk dulu ya, baru bunyi. Dari tadi nungguin nggak bunyi-bunyi. Dapat orderan under lagi ya, 1 kilo 10.400. Deket ya. Posisi lagi di Jalan Pamulang 2, Bendaraya. Dapat lagi ya orderan ketiga. Tadi jeda dikit ya, karena ini belum aktivitas, belum normal ya. Jadi masih banyak yang libur. Orderannya juga nggak banyak. Dapat lagi ya, masih argo cere 10.000. Cuma 2 kilo ya. Kita masih main di Pamulang, ini belum dilempar jauh. Dapat lagi ya, baru dapat argo gede nih, lumayan 19.000. Dapat dari Benda Timur, ngantre ke Taman Tekno BSD. Posisi lagi di Jalan Impres Benda Baru. Dibalikin lagi ya ke Taman Tekno, argo 10.000. Dapat dari Alfamart Jalan Raya Puspitek. Malah dibuang ke Gunung Sindur ya. Dapat dari Taman Tekno. Posisinya lagi di Taman Tekno nih ya. Gak apa-apa ya, kita gas aja. Posisi udah balik lagi ke Pamulang ya. Ini dapat dari Jalan Lurah ke Benda Timur. Dari tadi argonya argo kecil mulu ya. Kita lanjut lagi ya, udah jam 11:30 siang. Ini dapat dari stasiun Sudimara ke Limo. Argonya tunai, lumayan ya. Baru dapat nih argo gede dari pagi ya. Akhirnya dibuang jauh juga. Kita lanjut lagi. Udah siang, jam hampir 1:30 ya. Dapat dari Taman Cinangka ke Bukit Pamulang Indah. Bener-bener main di pinggir lagi nih ya, nggak dibuang ke Jakarta. Udah sampai Pamulang ya, dibalikin lagi ke daerah Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Argonya lumayan ya, 32.000. Kita langsung aja gas. Deket ini ya. Langsung disamber ya, habis ngedrop nih. Dapat dari Serenity Teras ke stasiun Depok Baru. Kita langsung aja gas. Lanjut lagi ya, dapat ini dari perumahan Pancoran, Bumi Pancoran Mas ke Tajur Halang, Sasak Panjang. Nah, makin jauh aja ya dibuangnya. Ketemu lagi bareng Dry. Ini kita baru sampai rumah, live on beat hari Senin. Alhamdulillah ya, hari Senin lumayan pendapatannya. Ini gede di tip ya. Tipnya sampai 20.000 tadi dapat. Alhamdulillah ya, hari ini banyak customer yang baik, jadinya dapat tipnya lumayan. Ya bisa dibilang nggak lancar-lancar banget ya hari Senin, karena hari Senin ini masih cuti bersama. Jalanan juga masih enak ya, masih longgar. Ternyata aktivitas normalnya tuh baru besok hari Selasa ya. Tadi hari Senin masih banyak yang libur, terutama anak sekolahan, PNS, dan pekerja pemerintahan ya.
Kalau pekerja swasta tadi udah mulai ada yang masuk tapi belum banyak. Mulai banyaknya besoknya hari Selasa baru normal lagi ya. Tapi ya alhamdulillah aja ya, biarpun sepi-sepi begini juga masih tembus targetnya ya. Karena ya balik lagi semua, kalau emang udah jadi kebiasaan pasti bakal dikasih sama Gojek ya. Biarpun paginya delay pasti siangnya dikasih lancar, ataupun sebaliknya ya, paginya lancar siangnya delay gitu. Jadi kalau akun yang udah stabil biasanya cuma kebalikannya ya. Hari ini kita coba bahas nih, akun itu ada beberapa kategori ya. Ada akun anyep, terus ada juga akun gacor, sama satu lagi akun apa ya, bisa dibilang akun kebangetan gacor lah ibaratnya, yang udah stabil gitu pendapatannya ya. Terus dari ketiga kategori akun ini ya, cara ngebentuknya tuh beda-beda ya, jangan disamain ya. Kalau akun gagu, jangan coba niru cara main atau cara kerja akun yang udah gacor, pasti nggak bakalan bisa ya. Tinggal ditentuin tinggal disesuaikan aja ya cara kerjanya. Akun di bawah 15 trip mendingan, kalau saran gue ya, di bawah 15 trip atau di bawah 10 trip itu jangan dipilih-pilih dulu ya orderannya ya. Ambil aja dulu semua yang masuk. Terus enaknya berapa layanan bang? Kalau gue sih sebenarnya nyaranin fokus di satu layanan GoRide aja ya. Jadi biar historinya tuh kebentuk. Kalau dicampur historinya ntar acak-acakan ya. Belum tentu juga kan kalau misalkan nyalain layanan lain selain GoRide diambil. Nyalain layanan selain GoRide kalau emang mau diambil nggak apa-apa, cuman kalau disortir ya percuma, ntar nggak bakalan kebentuk akunnya ya. Karena kan di sini posisinya akun gagu ya, ibaratnya nih kita lagi mau ngebentuk nih biar akun mau bunyi gitu ibaratnya, biar pendapatannya naik gitu. Jadi mendingan fokusnya di GoRide aja ya kalau kata gue. Jangan nyalain layanan lain ya, karena kita fokus dulu di tripnya nih. Kalau misalkan masih di bawah 15 atau 10 trip, kita ambil dulu semua yang masuk. Ntar kalau emang udah stabil baru kedepannya baru ntar tentuin maunya kayak gimana. Nah terus durasinya juga disesuaikan ya. Misalkan kita masih pendapatan 100 atau trip baru 10 trip atau 15, durasinya jangan kepanjangan ya. Kadang banyak driver salah perhitungan ya, buat ngejar pendapatan tinggi tapi jamnya nih dipanjangin ya. Padahal harusnya nih kalau misalkan mau ngejar pendapatan sesuai sama niatnya, jangan dipanjangin ya. Jadi misalkan kalau baru dapat di angka 100.000 atau 150.000, cukup di 10 jam ya. Kalau emang mau maksimal bisa di 12 jam. Jangan sampai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam itu dipaksain gitu ya buat dapet sesuai yang kita mau. Ya pasti bakalan kedepannya bakalan banyak delay ya. Jadi disesuaiin ya, trip sama pendapatannya sama jam on beatnya, jangan dipanjangin ya, karena berpengaruh ke orderannya jadi delay atau enggaknya. Itu yang gua rasain ya pas terapi akun. Terus nah kalau akun gacor gimana? Sebenarnya akun gacor ini udah tinggal kita ya, kita pinter-pinter ngebawanya nih akun mau kemana. Karena tinggal stabilin aja nih. Pertama yang udah pasti stabilin pendapatan dulu. Minimal pendapatan stabil di 1 bulan ya. Kalau gue waktu itu ya kurang lebih 1 bulan stabil. Misalkan stabilnya di angka 300, stabilin lu tuh selama sebulan 300.000 gitu, rata tuh ya kan. Udah stabil,
kita mau naikin nih misalkan dari 300 ke 350. Bulan kedua nih mau naikin, nggak apa-apa naikin pelan-pelan. Naikinnya 10.000, 20.000, 30.000 nggak masalah. Jangan langsung dari 300 langsung 400, ntar yang ada malah nggak bisa ngejar, menurun lagi, ngedrop ya. Jadi kalau akun udah gacor nih, tinggal distabilin aja ya pendapatannya. Tinggal disesuaiin mau targetnya berapa per hari. Makanya gue bilang ya sekali lagi harus punya target harian. Jadi kita punya patokan harus seberapa kita ngejar nih per harinya targetnya ya. Terus kalau akun yang udah ibaratnya kebangetan gacor, itu udah bebas deh ya mau kayak gimana. Yang penting bisa nyetir akunnya, bisa tahu paham cara kerjanya, insya Allah itu bakal stabil berkepanjangan ya. Yang penting tahu cara kerja dan cara pertahaninnya ya biar stabil terus. Jadi akun itu ada 3 kategori ya tadi. Akun gagu, akun gacor, sama yang udah kebangetan gacor. Tinggal disesuaikan aja metodenya. Jangan akun gagu pakai metode akun yang udah gacor. Itu nggak bakalan nemu ya, sampai kapan juga pasti gak bakalan bisa ngejar yang akunnya gacor. Harus disesuaikan sama kemampuan akun kita. Yaitu sedikit ya tips dan sharing. Sekali lagi gue bukan menggurui, gue cuma berbagi pengalaman yang pernah gue lewatin pas lagi terapi akun. Semoga semuanya bermanfaat ya. Kalau ada yang ibaratnya kurang cocok atau nggak pas sama akun, boleh di skip, cari cara yang cocok sama karakter akun kita. Oke, cukup sekian ya video on beat hari Senin. Semoga videonya bermanfaat. Buat yang suka sama video ini silahkan di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa di share juga. Oke, sampai ketemu lagi bareng gua Dray di video selanjutnya. Gua pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.